Jadi awalnya itu Malakai sedang sama saya satu hari yang menginap atas izin ibunya. Anak saya minta tambah satu hari lagi tapi tidak dikasih. Akhirnya ibunya minta saya mengantarkan pulang anak saya. Ada semua di chat ya, bukti chat. Setelah itu saya antarkan Malakai ke rumahnya, yang dimana ibunya nggak di rumah. Jadi lampu mati, tidak ada orang sama sekali di rumah. Akhirnya saya bawa anak saya pulang, balik ke rumah saya. Toh ya besok paginya mau saya antarkan lagi ke sana. Sudah, ibunya sudah tahu bahwa saya sudah sampai rumah. Ibunya minta saya menunggu di rumahnya, yang saya tidak bisa menunggu karena ada istri saya yang jahitan sesarnya belum pulih, dan anak saya yang hari. Ya, anak saya baru 5 hari. Itu jam 22.39, tidak ada ketok, tidak ada apa-apa, langsung. Nah, sebelumnya udah ada voice note pengancaman. Ya gitu deh. Dia datang langsung menerobos masuk, melompat pagar, langsung teriak-teriak dan memecahkan kaca-kaca rumah, yang dimana di situ ada anak perempuan kita di dalam kamar ya. Dia tidur, saya bangunkan dan dia ketakutan. Saya minta dia langsung ke atas, semua anak-anak ke lantai 2. Dia bersama supirnya dan manajernya. Yang berada di dalam rumah itu supirnya yang ikut masuk. Berarti ada saksi ya di situ ya? Ada saksi, Pak RT, tetangga rumah, security, dan dari pihak kepolisian. Tidak ada. Besokannya. Langsung pulang bagi WH. Jadi anaknya itu dari pihak kepolisian sudah menanyakan kepada anaknya saya, kepada Malakai, mau pulang ikut ibu atau tidak. Anaknya tidak mau karena trauma. Ini kejadian bukan hanya sekali, ini yang kedua kalinya. Dan ya, Sebelumnya bulan apa? Karena ini kedua kali kan? ya sekitar 2 tahun yang lalu, dan kami masih pegang bukti-bukti ya, bukti video. Yang kejadian pertama kali kami sengaja tidak melaporkan. Jalan damai ya. Jalan damai. Cuma karena ini kejadian yang kedua kali dan ada anak-anak saya juga yang jadi korban, jadi kami merasa kalau kami kali ini tidak melakukan sesuatu, kami takut tapi kedepannya akan ulang lagi. Saya mau balikin asal anaknya mau ya. Jadi kemarin ini pihak kepolisian sempat menanyakan kepada anaknya kan, Malakai mau balik lagi ke ibu atau enggak, atau mau di sini. Malakai bilang Malakai takut, Malakai tidak mau balik ke sana, dia mau stay sama saya. Jadi saya sebagai ayahnya ya harus melindungi kemauan anak saya juga. Saya sudah minta sekolah ke pihak sekolah untuk online, karena Malakai sekolah di tapi belum dikasih online. Ya karena masih trauma dari kejadian yang kemarin juga, anaknya juga lebih pengen dulu sebenarnya. Tadi sudah dijelasin ya. Penyebabnya yang pertama juga sama gitu. Kita bicarain kejadian yang ini aja ya. Tidak tepat. Ibunya mendapatkan lokasi dari adik saya sendiri. Jadi kami ini baru sekali pindah rumah. Bahkan ibu saya aja belum tahu alamat lengkapnya ya, ibu saya sendiri ya, karena kami baru sekali pindah rumah gitu. Dan pada akhirnya pun ibu WH sendiri mendapatkan alamat rumahnya itu dari adiknya Daniel ya. Dan kami punya bukti chatnya. Jadi kalau dibilang menutupi kurang tepat ya mungkin ya. Sudah ada, berarti benar ya? Ya,
mengikuti proses hukum. Sebenarnya kita terus mengikuti proses hukumnya gitu, karena sebenarnya kalau misalkan Mbak Weha mau mengganti rugi pun sebenarnya di sini ada mental anak saya yang menurut saya nggak bisa dihitung oleh materi ya gitu. Jadi sepertinya kami akan terus melanjutkan proses hukum. Nggak ada sesuka hatinya ibunya. Kalau tidak mau kasih anaknya tidak, nggak tentu. Ya ganti-gantian. Enggak. Sebenarnya nggak selalu, nggak Senin Jumat. Pasti minta izin, makanya kejadian kemarin pun juga Iya. itu atas izin ibu. Atas izin ibu. Kita ada bukti. Ya harus komunikasi. Kemarin kan sempat minta izin 1 hari. Mau nambah 1 hari lagi tidak dikasih kan. Maka itu nanti aja ya. Ya pasti dong, kita aja yang orang dewasa aja lumayan shock ya gitu, apalagi anak-anak kecil, karena anak-anak saya juga punya tanggung jawab sama mantan suami saya kan, karena anak-anak lagi ada di saya haknya gitu, saya harus bisa menjaga mereka gitu, sedangkan kekerasan ini terjadi di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman buat anak-anak saya. Kita lihat proses hukum aja ya. Saat kejadian kemarin nangis ya, ketakutan ya, makanya anak saya yang perempuan juga sempat cukup shock ya, dia bilang dia keramas dan cukup shock lah. Anak saya yang bayi juga nangis-nangis, dia semuanya menangis lah ketakutan. Ada 4 orang anak di dalam rumah. Itu semua buktinya sudah kita serahkan ke pihak yang berwajib. Kita sudah serahin semuanya ke pihak polisi. Jadi gini, agendanya nanti ini kan udah dijelasin ya. Rencana kita hari Senin siang, mungkin sekitar jam 2 kita akan melengkapi saksi, bukti, dan juga beberapa ada tambahan ini ya, saksi yang mau diperiksa lagi ya. Nanti juga yang bersangkutan Mas Daniel juga datang. Juga kita juga mau melihat itikat baik, apakah dari pihak di sana ada klarifikasi, permintaan maaf, dan juga mengklarifikasi sebenarnya kejadiannya. Kami juga mensomasi secara terbuka, bila mana tidak ada klarifikasi secara benar, kami akan juga mungkin dari pihak keluarga kita akan melaporkan juga, karena klien kami juga istrinya Mas Daniel sendiri juga merasa anak dan beliau juga terganggu dari segi sudah disampaikan tadi kan Ya. sangat dari segi mental, psikisnya. Kita juga mau melaporkan bila mana dari pihak sana belum ada itikat baik dan klarifikasi kejadian yang sebenarnya. Tapi dari beliau sendiri malah yang mungkin masih meredam, kalau masih bisa dari case yang ini bisa berjalan dan bisa mungkin bisa jelas dan terang, ya masih kita pikirkan. Tapi kalau misalnya memang sampai tidak ada, ya kita mungkin akan menempuh jalur hukum dengan case dan perkara yang baru untuk membuat laporan. Karena anaknya sampai sekarang juga masih yang umur 12 dan juga yang masih baby juga masih mengalami trauma ya. Yang besar sih ya, karena udah ngerti ya itu. Cuma ya pada saat itu ya gimana sih sebagai seorang ibu yang baru melahirin anaknya, baru umur 1 minggu bayi saya, harus ditantangin sama kakaknya yang sambil nangis-nangis juga gitu. Siapa sih yang tega? Aja sih. Maksudnya klarifikasi cerita seutuhnya yang benar gitu. Bukan, saya hanya menyampaikan bahwa cerita yang dari apa yang kita sampaikan ke pihak yang berwajib kan dari klien kami seperti ini. Nah, kita maunya kalau misalnya memang ada klarifikasi, permintaan maaf, dan juga klarifikasinya sesuai dengan apa yang dialami dalam kejadian tersebut gitu loh. Jadi jangan kita malah menutupi atau mungkin tidak menceritakan seperti apa yang kami dapat informasi dari klien kami. Ini masih berjalan, kita masih melengkapi bukti, saksi, dan juga beberapa saksi tambahan yang mau kita hadirkan nanti di hari Senin. Tapi sambil berjalannya proses ini juga kan sebenarnya ada case yang berbeda yang juga dialami oleh klien kami. Itu yang kami bilang tadi, kalau misalnya memang masih juga belum ada permintaan maaf dan klarifikasi yang sebenarnya, kemungkinan besar kita akan melakukan laporan baru
dengan pelapor yang berbeda. Ya kita lihat nanti dari pihak keluarga, mungkin mereka akan gimana? Serahkan Iya. kepada klien kami. sama saya. Atau ada Pasti kalau anaknya minta pulang, pasti saya kasih pulang karena itu ibunya kan. Saya hanya menjaga anak saya aja. Dia belum mau pulang, saya nggak kasih. Itu aja. Iya, karena sudah 2 kali. Yang pertama kali juga dia ingat jelas. Ya sekarang pokoknya dia tidak mau pulang. Saya tidak menutup akses ya untuk ibunya mau menelpon anaknya, saya buka semua. Sudah berkali-kali. Jadi gini juga ya sebenarnya, apabila memang nanti dari pihak Daniel, sebenarnya kita tuh nggak pernah menutupi, dan kalau anaknya dikembalikan kepada ibunya juga nggak masalah, tapi dengan catatan apabila anaknya mau, dan mungkin kalaupun itu terjadi mungkin kita akan melibatkan pihak ketiga, misalnya seperti instansi yang menyangkut dengan anak-anak. Kita juga akan open untuk diskusi di situ. Ya sambil berjalan aja proses hukum ini, kita lihat aja nanti mungkin kalau misalnya memang bisa jalin komunikasi dengan kuasa hukumnya atau mungkin dengan perwakilannya, ya kami menunggu gitu aja. Hanya proses hukum masih tetap berjalan. Sambil berjalan aja, Pak.